Perkenalkan, nama saya Kristina Tristumorang, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM yang telah ada secara kodrat sejak lahir. Sayangnya, di Indonesia masih terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, sejak kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Pengertian pelanggaran HAM. Apa pengertian pelanggaran HAM? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok seseorang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelenggaraan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, memahami kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Keempat, memahami upaya pengangkat hak asasi manusia. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi atau tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kegiatan. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terhadap materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang belum dipahami,
dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru memberikan rangkuman pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian pengetahuan, dan yang kedua, penilaian keterampilan. Sekian dan terima kasih.